Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sehat. Ibu, sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam Amin. menyelesaikan segala kegiatan atau untuk kelulusan PPG ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan membahas seputar modul 3 dan kita akan diskusi bareng ya. Di sini hanya saya sebagai teman Bapak Ibu untuk berdiskusi. Jadi mohon izin, saya tidak menggurui Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabrina. Panggilan akrab saya adalah Ibu Rina. Nah, Bapak Ya, Ibu, Bu. sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih untuk menjadi peserta PPG Piloting di tahap 3. Nah, untuk alur penggunaan fitur sertifikasi pendidik di PMM, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat familiar ya. Pertama, masuk di akun PMM, kemudian masuk ke halaman sertifikasi pendidik, konfirmasi data, selanjutnya masuk ke halaman modul. Nah, selanjutnya ada post-test, lalu isi jurnal, dan jika jurnal pembelajaran tervalidasi semua, maka tunggu jadwal pelaksanaan UKPPG dibuka, Bapak Ibu sudah bisa mendaftar UKPPPG. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu sudah sampai tahap mana nih belajarnya? Sudah di modul berapa? Sudah Sudah modul tervalidasi? 2, Bu. Sudah modul 2. Sudah Masih tervalidasi? Bu. Baru mau modul 2. Ini masih pembahasan jurnal. Oke, jurnal. Masya Allah. Semangat ya Bapak Ibu, manfaatkan waktu sebaik Bu. mungkin. Ya Bapak Ibu. Nah, pada modul 3, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun kompetensi yang diharapkan yaitu memahami konsep keragaman peserta didik dan implementasinya pada pembelajaran. Memahami konsep akomodasi yang layak dalam pembelajaran. Memahami konsep pendidikan inklusif, prinsip, pelaksanaan, dan sistem dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran desain universal dalam mengakomodir keragaman peserta didik. Baik, ini adalah tampilan PMM. Nah, jika Bapak Ibu adalah peserta PPG, akan tampil halaman ini ya. Kemudian terus sertifikasi pendidik. Nah, di sini adalah LMS-nya Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri. Ada pun 3 modul yang Bapak Ibu pelajari dan ada aksi nyatanya, serta jurnal-jurnal yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, Bapak Ibu untuk tampilan modul 3 di sini, ini ya, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sama seperti modul 1 maupun modul 2, semua tahapan Bapak Ibu lakukan. Apabila sudah tercentang hijau, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk aktivitas yang selanjutnya. Setelah semuanya tercentang, baru akan muncul UKPPG dan disesuaikan dengan jadwal pendaftaran. Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran jika sudah terbuka dan sudah menyelesaikan 3 modul beserta jurnalnya. Nah, selanjutnya di sini pelatihan untuk pengantar pendidikan anak kebutuhan khusus itu ada 2. Ada keragaman peserta didik, ada pendidikan inklusif. Nah, kemudian Bapak Ibu pelajari hingga semuanya mendapatkan centang hijau gitu ya. Ikuti saja step by step, pelan-pelan. Bapak Ibu atur waktu yang pas untuk Bapak Ibu belajar. Kalau memang tidak bisa di waktu siang, ketika mengajar bisa Bapak Ibu kondisikan di waktu yang memang Bapak Ibu itu bisa konsentrasi untuk mempelajari modul tersebut. Nah, Bapak Ibu untuk
daftar materi keragaman peserta didik di sini. Apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik? Perlu kita memperhatikan perbedaan. Ini semua tanda centang hijau apabila Bapak Ibu sudah melewati aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Ikuti saja aktivitasnya karena ini merupakan proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk materi pendidikan inklusif juga ini apabila dalam bentuk video, dengarkan baik-baik videonya, jangan dipercepat sehingga Bapak Ibu paham isi dari modul tersebut. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah selesai belajar mandirinya, maka akan selanjutnya adalah membuat jurnal pembelajaran. Nah, untuk jurnal pembelajaran di sini, Bapak Ibu penting ya untuk menghindari kegagalan validasi. Pastikan jurnal pembelajaran Anda itu memenuhi minimal 300 kata, tidak mengandung unsur plagiasi, disarankan menggunakan aplikasi Microsoft Word, Google Doc, atau tidak terlalu banyak visual. Ini tidak banyak warna yang mencolok sehingga tulisan tidak terlihat dengan jelas. Kemudian unggah jurnal pembelajaran dalam format PDF. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu biasakan untuk literasi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan gitu ya. Apa yang diperintahkan itu sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Pilihlah satu tugas terbaik. Artinya tugas terbaik di sini adalah versi Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bandingkan antara tugas teman Bapak Ibu dengan tugas Ibu. Karena tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek. Semua versi terbaik dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran, menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih, menyertakan umpan balik. Jadi ada umpan balik teman sejawat atau mitra yang terlibat. Misalnya kalau Bapak Ibu di dalamnya itu melibatkan peserta didik, maka Bapak Ibu harus meminta umpan balik dari peserta didik. Semua dokumen digabung dalam satu file dan formatnya PDF 10 MB maksimal. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa tugas terbaik versi Anda ini bisa berarti Anda lebih yakin atau puas dengan tugas tersebut. Anda lebih senang dengan topik tugas tersebut. Anda lebih bisa memaknai tugas tersebut. Jadi, tidak ada benar atau salah. Selama itu tugas terbaik versi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah siap dan sudah menyelesaikan jurnal pembelajaran, maka Bapak Ibu siap untuk menguploadnya. Bagaimana caranya? Ya, untuk mengunggah jurnal pembelajaran, pastikan dokumen Bapak Ibu itu lengkap. Ada umpan balik, ada dokumentasi, dan ada beberapa yang Bapak Ibu sampaikan terkait modul. Kemudian, pastikan dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Kemudian diberi jurnal, begitu juga dengan file Bapak Ibu tadi, file PDF-nya juga diberi judul, sesuai judul jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kemudian di sini ada deskripsi yang wajib Bapak Ibu isi. Apa alasan Bapak Ibu memilih tugas tersebut sebagai pengalaman belajar yang paling bermakna? Jadi Bapak Ibu jawab saja. Tidak usah nyontek ini. Jawab aja sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Kalau memang ini bermakna menurut Bapak Ibu, ceritakan. Oh, saya memilih tugas ini karena saya merasa mudah dalam memahami materinya, sampai membuat aksi nyatanya, dan Bapak Ibu sampaikan secara jujur, seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu mendeskripsikan, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi refleksi. Refleksi berisi 3 pertanyaan. Apa tantangan? Kemudian apa yang menarik? Dan apa saja perubahan yang dirasakan? Dari ketiga itu Bapak Ibu isi 1 jawabannya apa, 2 jawabannya apa, dan 3 jawabannya apa. Jadi yang nomor 1 itu tantangan. Jadi Bapak Ibu ceritakan tantangan yang Bapak Ibu hadapi selama mengerjakan tugas tersebut. Begitu juga hal yang menarik.
Pasti ada yang menarik Bapak Ibu temukan ketika mengerjakan tugas tersebut. Lalu apa saja perubahan yang dirasakan? Dan Bapak Ibu nih yang menjalani. Bapak Ibu yang tahu apa saja perubahannya. Oh, saya semakin apa daripada sebelumnya, seperti itu. Itu adalah perubahan. Setelah Bapak Ibu isi, lalu centang keduanya dan kumpulkan. Tapi apabila Bapak Ibu masih mau mengecek, jangan dikumpulkan dulu, klik simpan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengecek benar-benar, lalu klik simpan atau klik kumpulkan, ya. Nah, Bapak Ibu terkait apakah Anda yakin mengumpulkan judul pembelajaran? Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu sudah mengumpulkan, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit, terkecuali nanti ada apa instruksi bahwa Bapak Ibu disuruh mengulang atau tidak lulus validasi gitu. Artinya ada yang kurang dan perlu Bapak Ibu lengkapi. Tapi apabila Bapak Ibu sudah mengupload, itu biasanya sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, dan pastikan Bapak Ibu karya Bapak Ibu adalah tidak plagiat dari pekerjaan orang lain, kemudian dikerjakan sesuai panduan. Yang jelas, Bapak Ibu baca panduannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh aksi nyata untuk jurnal pembelajaran. Diambil dari salah satu aksi nyata pilihan yang terbaik atau yang lolos dari validasi di PPG Piloting tahap 1. Untuk referensi yang lebih banyak bisa mencari bukti karya di PMM. Nah, jurnal pembelajaranku, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif. Ini yang diambilnya adalah pendidikan inklusif. Jangan lupa sertakan identitas Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bekerja, dan pastinya bisa juga Bapak Ibu menyampaikan LPTK dari Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Lanjut. Nah, dicantumkan, disisip-sisipkan materi terkait karena di contoh ini dia mengambil pendidikan inklusif, maka dia akan bahas tentang pengertian pendidikan inklusif, kemudian pengertian menurut UNESCO, pernyataan Salamanca atau Permendikbud, itu semua nanti dirangkum sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan bagaimana sih arti dari pendidikan inklusif ini. Lebih baik lagi jika Bapak Ibu menambahkan di bawahnya dari kesimpulan dari 3 pernyataan di atas. Kemudian tujuan pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan, status sosial, ekonomi, kondisi kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual, serta bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian untuk tujuan yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta. Lalu Bapak Ibu cantumkan juga prinsip pendidikan inklusif. Ada hak untuk belajar, keragaman sebagai kekuatan, keterbukaan dan akses, dan keempat, pendekatan individual. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu ketika mempelajari modul, Bapak Ibu sudah mulai mengambil hal-hal yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu merasa itu penting, ambil. Langsung salin ke Word. Jadi Bapak Ibu tidak kerja 2 kali nanti ketika mau membuat jurnal yang akan dikumpulkan. Nah, prinsipnya selain 4 tadi ada partisipasi dan kolaborasi, penghapusan diskriminasi, pemahaman dan keterlibatan masyarakat, serta evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Adapun alur pelaksanaan pendidikan inklusif, yang pertama Bapak Ibu lapor hasil belajarnya, asesmen, masa transisi, kemudian sampai ke Bapak Ibu menyelesaikan semua alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Di modul itu sudah jelas materinya Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu pelajari baik-baik. Selanjutnya manajemen pembelajaran inklusif, ada faktor mobilitas, ada ini contohnya faktor mobilitas. Jadi Bapak Ibu ketika memanajemen pembelajaran inklusif, yang perlu dan sangat diperhatikan adalah keberagaman dari peserta didik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjumpai peserta didik dengan hambatan penglihatan, Bapak Ibu bisa dudukkan dia di paling depan, sehingga akan memudahkan
anak tersebut melihat paparan yang ada di papan tulis. Begitu juga dengan anak yang memiliki hambatan pendengaran. Hambatan pendengaran, maka diletakkan di paling depan agar dia bisa membaca gerakan mulut atau gerakan bibir dari gurunya. Selanjutnya untuk peserta didik yang hambatan gerak duduk, baris pinggir dekat dengan pintu agar mudah keluar masuk kelas dan meletakkan tongkat atau kursi rodanya. Jadi Bapak Ibu harus memang memperhatikan bagaimana kondisi mulut Bapak Ibu. Lalu dimasukkan juga isi modul lagi perencanaan pembelajaran berdasarkan profil pelajar belajar peserta didik. Ada asesmen formatif, kemudian contoh asesmen formatif adalah asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Selanjutnya, dimasukkan juga program pendidikan individual. Apa sih PPI itu? Nah, disampaikan. Lalu untuk program pendidikan individual, yang pertama merumuskan tujuan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Dan yang keempat, mengolah hasil penilaian. Lalu laporan hasil penilaian, yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Satuan pendidikan sekolah itu memiliki kelulusan untuk menentukan mekanisme dan format laporan hasil belajar kepada orang tua atau wali. Jadi seperti itu. Ada laporan hasil belajar dari peserta Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajarkan. Lalu, nah di sini yang terpenting. Jadi Bapak Ibu merefleksikan bagaimana pengalaman bermakna yang Bapak Ibu rasakan. Nah, misalnya dengan menjawab pertanyaan ini. Hal baru yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif. Apa? Bapak Ibu ceritakan. Oh, hal baru yang saya dapatkan seperti ini. Sampaikan. Diceritakan. Lalu pertanyaan yang kedua, bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang menantang? Yang mana kira-kira? Bapak Ibu ceritakan juga. Selanjutnya, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait pendidikan inklusif? Nah, itu Bapak Ibu yang tahu. Oh, saya ingin memahami lebih dalam tentang dinamika sosial emosional peserta didik yang berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam. Seperti itu. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dokumentasi. Untuk dokumentasi di sini, alangkah baiknya jika Bapak Ibu menambahkan keterangan di bawah foto. Ini sedang apa? Agar penguji atau orang yang membaca tahu, oh ini kegiatan apa. Seperti itu. Nah, ini sudah bagus sekali. Ada umpan balik dari eh, rekan kerjanya. Lalu dipoto dan diberikan identitasnya. Nah, bagus sekali. Oke, itu tadi paparan dari sedikit dari modul 3. Silakan Bapak Ibu, kita waktunya untuk diskusi. Kita saling sharing, tidak ada yang menggurui. Bapak Ibu boleh saling sharing jika memang pengalaman itu Bapak Ibu lebih tahu gitu ya. Silakan Ibu Ayi Ratnasari. Iya, terima kasih Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Rizky, sebelumnya izin saya off cam Ya, karena baru pulang Ibu gitu. Ya, Ibu Rizky ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah mengenai kurikulum. Nah, kebetulan kalau misalnya kita mengajar di sekolah yang sifatnya kurikulum internasional seperti itu, apakah RPP-nya bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, Ibu? Itu yang sebaik. pertama. Hmm, Ada beberapa hal Ibu Rizky atau mau satu-satu atau mau dikumpulin dulu ya dikumpulin aja pertanyaannya. nggak apa-apa. Dikumpulin. Iya, terima kasih Bu Rizky. Kemudian yang kedua adalah masalah video ini Bu Rizky.
mohon maaf, video dan foto gitu, aksi nyata. Ini antara aksi nyata dan video untuk UKPPG itu apakah harus sama atau bisa Ini yang ketiga, Mas. berbeda begitu, Ibu Rizky? Bagaimana game? Seorang yang lain Ah, ditutup dulu ya. Silakan Bu, ulangi Bu tadi iya, video. iya. Ini kan kita sedang membuat aksi nyata begitu, Ibu Rizky. Dan apakah untuk UKPPG itu nanti kan akan kita disarankan, diharuskan ya Bu ya untuk membuat video itu ya kalau nggak salah itu ya. Nah, apakah itu antara aksi nyata dengan video UKPPG itu harus sama atau bagaimana Ibu Rizky? Oke, terima kasih. Dua Dan pertanyaan satu ya Bu. lagi, Oke, satu lagi Bu Rizky. Nah, ya. untuk foto secara saya memang jarang suka selfie, istilahnya memasukkan diri saya sendiri di foto kegiatan. Jadi kebanyakan yang saya foto itu anak-anak begitu. Apakah memang bisa tidak semua harus diri kita masuk situ atau memang diri kita yang harus masuk ke dalam foto itu begitu Bu Saat Selfie, Bu Rizky? dokumentasi ya. Dan saat Iya, betul. dokumentasi. Iya. Ya, baik. Mm-mm. Itu saja Bu Rizky. Terima kasih untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sekolah internasional tadi, sebelumnya Bu Ayi ini jurusan apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Atau Em, selain itu? Atau guru? iya, guru kelas Bu Rizky background PGSD. Nah, berarti Bapak Ibu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia, walaupun Ibu di sekolah internasional. Mengapa? Karena penguji nanti yang melihat belum tentu bisa menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi untuk studi kasus pun yang jurusan bahasa Inggris malah disarankan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apalagi modul ajar eh, Bapak Ibu gitu ya sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja. Karena kita tidak tahu pengujinya ini dari background yang bahasa Inggris atau bagaimana gitu kan. Jadi sebaiknya itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, video aksi nyata dengan UKIN itu apakah sama atau berbeda? Berbeda. Jadi video aksi nyata Bapak Ibu silakan dilaksanakan sesuai dengan aksi nyatanya. Kalau untuk UKIN berbeda, jadi tidak sama. Jadi nanti UKIN Bapak Ibu sesuaikan dengan sampai mana materi yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ya, oke. Selanjutnya untuk foto karena Bapak Ibu Ai katanya tidak suka selfie, tapi dia selfie di sini dalam artian membuat dokumentasi. Jadi memang harus ada. Nanti kalau ibu tidak ada, siapa ini gurunya? Jadi ada seperti yang tadi saya tampilkan, guru tetap terlihat. Nah, jadi memang pesertanya terlihat. Bahkan ada kemarin peserta PPG Pilates 1 itu, Bu bagaimana Bu? Saya menggunakan cadar. Apakah saya harus buka cadarnya atau tidak apa-apa pakai cadar? Kalau memang Ibu menggunakan cadar, ya gunakan saja cadarnya. Tapi tetap Bapak Ibu terlihat gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu tadi Ibu Ayi, semoga menjawab. Iya. Silakan Ibu Ponida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Ibu. Yang pertama, mengenai umpan balik. Apakah umpan balik di jurnal itu juga menggunakan refleksi dari siswa? Kalau misalnya menggunakan, apa boleh saya bentuk seperti yang saya terlihat, Kak, Bu? Oke, ya nanti kita ya. Ibu nggak ada filenya ya? Ibu nggak ada filenya. Bisa di share Ada screen. dapetnya, Bu. Oke, nanti mungkin bisa dibacakan apa saja isi refleksinya. Karena di sini saya membahasnya eh, pembelajaran matematika untuk kelas rendah di kelas 1, Bu, yang baru mulai mengenal angka dari 1 sampai 10 berhitung. Nah, jadi pertanyaannya ada 3 di sini saya buatkan untuk refleksi dari siswanya nih. Yang pertama itu menanyakan perasaan anak, bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran pada hari ini. Terus yang kedua, pertanyaannya, apakah belajar berhitung itu menyenangkan? Terus yang ketiga, apa perasaanmu saat
diajak belajar berkelompok karena ini jurnalnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang Seperti ketiga perasaan lagi ya? Yang ketiga tadi. ya, perasaan saat diajak belajar berkelompok. Oke, baik. Itu yang pertanyaan yang pertama, Bu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, di bagian depan jurnal, apa itu harus memasukkan foto kita dan foto lambang LPTQ-nya? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Bu, foto umpan balik itu harus dengan foto orangnya ya, Bu? Atau hanya umpan baliknya saja tapi ada nama orang yang membeli umpan balik? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait umpan balik. Jika Bapak Ibu tadi melibatkan siswa, maka perlu ada umpan baliknya dari siswa ya. Nah, jadi tadi yang Ibu buat refleksinya sudah bagus, tapi nanti anak-anak kalau boleh tahu dia mengisinya seperti apa? Menggunakan apa? Mencentang saja, mencentang gambar emoticon yang saya sediakan, Bu, karena kelas rendah. Oke, jadi hanya mencentang. Betul sekali, jadi itu masuk di pembelajaran PSE juga, ya kan? Ya. Pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, bagus, itu sudah menanyakan perasaannya. Nah, apa yang paling kalian, karena kan anak-anak kelas 1 ya, jadi pertanyaannya pun harus sederhana ya. Ya, Jadi Bu. sudah bagus itu menanyakan perasaan, bagaimana tadi berkelompok, apakah senang, atau tambah bingung, atau bagaimana. Dia menunjukkan dengan ekspresinya. Bagus, sudah bagus sekali. Karena memang disesuaikan dengan kelasnya. Itu sudah sesuai ya, Bu. Bagus. Kemudian yang kedua, tadi terkait halaman paling depan. Apakah harus ada fotonya, Bu? Tidak wajib sih, tidak wajib. Yang penting ada identitasnya. Ada identitas Ibu, LPTK-nya Ibu di mana. Nah, boleh juga ditambahkan unit kerjanya, instansi Bapak Ibu. Dan apakah ada logonya? Lebih bagus lagi jika ada. Selama itu tidak melindungi tulisan dari Bapak Ibu, boleh Ibu sisipkan di pojok kanan atas gitu ya. Boleh, semakin menarik gitu ya, tapi tidak usah terlalu ramai. Hanya untuk ini LPTK-nya sini agar identitas kita ini jelas. Kita ini memang peserta PPG dari LPTK sini gitu. Selanjutnya atau mau dikasih foto atau tidak itu tidak wajib. Yang penting ada identitasnya. Selanjutnya untuk umpan balik, apakah selalu harus ada foto guru, Bapak Ibu guru? Sebenarnya identitas saja sudah cukup. Misalnya Bapak Ibu di Google Form nih, Bapak Ibu malas nih menuliskan, Bapak Ibu menggunakan Google Form, dikirim nih ke grup grup sekolah. Akhirnya teman Bapak Ibu semua sudah menjawab, langsung Bapak Ibu screenshot hasil-hasil jawabannya boleh. Tidak mesti harus ada fotonya. Gitu ya. Yang penting itu ada, oh ini memang benar ada umpan balik. Dan kalau bisa umpan balik itu disertakan juga. Pertanyaannya apa sih? Kok bisa teman Bapak Ibu itu menjawab umpan balik itu? Nah, gitu ya, sertakan juga pertanyaannya. Terima Seperti kasih. itu. Sama-sama Bu Ponida. Selanjutnya Ibu Ririn Oktavia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf ya off cam, izin bertanya, Bu. Apakah di jurnal boleh menggunakan pengertian menurut para ahli, seperti misalnya di diferensiasi itu Bu, ada menurut Tomlinson kan, Bu. Nah, kalau memang boleh pakai itu, takutnya nanti terdetek sama sistem itu plagiat, Bu. Itu pertanyaan pertama. Maksudnya Ibu Pertanyaan, menyertakan apa itu pengertian dari berapa ahli gitu ya? ya, misalnya menurut Tomlinson, Bu, kita Nggak masukin kan, Bu, apa-apa. dalam Yang nggak penting kan apa-apa. ada aturannya. Ini ada namanya, kemudian halaman berapa, biasanya ada ketentuannya begitu kan? Ada Oh iya, ketentuannya. Sertakan jadi nggak namanya. Kalau Bapak Ibu tidak menyertakan nama, baru itu Ibu plagiat. Karena oh. pendapat orang lain Bapak Ibu tidak sertakan. Kayak tadi menurut UNESCO, menurut Kemendikbud, menurut apa gitu disertakan. Lalu sebaiknya Bapak Ibu di bawahnya itu Bapak Ibu simpulkan. Bapak Ibu juga mengartikan, oh ternyata seperti ini pendidikan inklusif misalnya. Gitu. Ya Bu ya boleh.
Oh iya, Bu, pertanyaan yang kedua boleh lagi, Bu? Boleh. Bu, untuk umpan balik tuh, Bu, apakah ada panduannya untuk membuat pertanyaannya, Bu, atau kita bebas mengarang sendiri? Terus kalau misal umpan balik tuh boleh nggak tulis pakai tangan? Takutnya kalau kita memfoto hasil tulisan tangan tuh nanti tidak terdeteksi sama sistem bacanya, Bu. Gimana Enggak sih, solusinya? enggak sih boleh. Tadi itu contohnya yang PPG piloting tahap 1 dia menulis pakai tangan, tulis tangan, nggak Bisa ya, masalah, Bu. boleh. Yang penting ibu fotonya itu harus jelas, fokus di gambarnya itu. Kecuali nanti buram ibu, blur, kurang jelas baru itu tidak terdeteksi. Oh, Jadi begitu. mau Untuk mau ibu, Bu? diketik atau ditulis tangan itu tidak jadi masalah. Bahkan Bapak Ibu memberi umpan balik di WA nih, kirim WA ke temannya. Baru temannya membalas di WA, screenshot, klik sudah. Ibu lampirkan gambar itu. Sudah jadi umpan balik juga. Seperti Oh, itu. gitu ya, Bu. Ya, Untuk pertanyaannya, Bu, ada panduan pertanyaannya atau kita bebas membuat karangan sendiri, Bu? sebenarnya bebas. Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan ke teman-teman. Misalnya Bapak Ibu mengimbaskan tentang apa? Misalnya Ibu apa tentang apa? Pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian dari paparan tadi, menurut Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu? Boleh Ibu, itu sebenarnya bebas saja. Yang penting tetap kaitannya dengan materi yang Ibu sampaikan gitu. Tidak ada harus bagaimana, bagaimana tidak. Kecuali pada murid tadi. Kalau pada murid disesuaikan dengan levelnya anak-anak. Kalau anak kelas 1, Ibu tanya bagaimana pertanyaan yang terlalu bernalar atau terlalu sulit bagi mereka, kan kesulitan. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru kan, kalau ditanyakan bagaimana menurut Bapak Ibu tentang pemaparan pembelajaran berdiferensiasi, pasti akan banyak pendapat dari Bapak Ibu. Oh, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini seperti ini ya. Saya baru tahu ternyata ada ya pembelajaran seperti ini. Ada pasti yang baru tahu gitu ya. Nah, kayak gitu. Boleh Bu ya. Iya, iya. Makasih ya, Bu. Sama Bu Ririn. Silakan Bu Sinta. Baik, Assalamualaikum Ibu. Salam. Saya Sinta, saya backgroundnya dari jurusan pendidikan guru PAUD. Kebetulan saya sudah mengerjakan jurnal di modul 3. Tadi kan dijelaskan sama Ibu bahwa di modul 3 ini, di situ ketentuan jurnalnya ada menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih ya Bu ya. Itu maksudnya untuk tugas terbaik itu maksudnya tugas apa gitu, Bu? Oke. Iya. Terus yang kedua, untuk UKIN yang pembuatan video, kita kan kalau aku ini dari PG PAUD, sedangkan kemarin keterangannya untuk membuat video itu durasinya minimal 2 JP. Kalau untuk PAUD, pembelajarannya itu nggak sampai 2 JP, Bu, itu gimana? Katanya kan disesuaikan. Nggak 2 Jadi JP harus maksudnya berapa JP biasanya? kalau di TK-ku itu dia nggak kalau 2 JP itu maksudnya untuk 2 jam atau gimana ya, Bu, ya? Ya, jadi 1 JP itu 30 Heeh. menit kalau di PAUD atau TK. Jadi 1 JP itu sama dengan 30 menit. 1 Jadi JP. kalau 2 JP artinya Ibu 60 menit melaksanakan pembelajaran. Oh. Bukan 2 jam. Bosan, nangis bisa murid Paham. Ibu itu. Iya, aku mikirnya kayak gitu. Oh, Eh, gitu, iya, iya. Berarti eh, untuk pembuatan video PAUD ya 2 JP itu ya, Bu, ya, iya, durasinya ya? 2 Oh, JP. Bisa nggak kira-kira? Ibu bisanya biasanya berapa? Berapa menit Ibu kalau ngajar itu? 1 jam? 100 iya, lebih malah. Kan? Ya, berarti hanya Iya, diambil iya, 60 iya. menitnya saja. Jadi 1 JP-nya kalau di TK itu 30 menit. Ya, kalau 2 Mhm. JP berarti 60 menit. Kalau di SD itu 30 menit, 35 menit. Kalau 2 JP 70 menit. Kalau di SMP itu 40 menit, 2 JP-nya 80.
SMA eh, dia lebih 45, kemudian 2 JP-nya 90. Tambah lama lagi gitu ya. Jadi itu Bu ya untuk terkait video UKIN-nya. Jadi 60 menit Ibu usahakan misalnya di kegiatan pendahuluan Ibu berapa menit? Mm. Karena kegiatan pendahuluan itu ada salam, ada pertanyaan pemantik, ada persepsi, ada yang menyanyikan lagu, kemudian ada menyampaikan tujuan, Iya. kemudian intinya berapa, penutupnya berapa. Ibu bagi memang benar-benar pas gitu ya. Selanjutnya untuk tugas Iya. terbaik versi Bapak Ibu ini kan Ibu banyak melakukan aksi nyata tuh kan. Setiap Iya. topik Ibu melakukan aksi nyata. Nah, nanti ketika membuat jurnal, Ibu pilih mana yang paling terbaik menurut Bapak Ibu nih. Terbaik di sini artinya bukan berarti bagus tampilannya atau apa. Tapi terbaik yang menurut Bapak Ibu ini, oh saya suka ini, yang ini. Karena saya lebih mudah mempelajarinya. Saya lebih mudah mengaplikasikannya. Itu bisa. Versi terbaik, oh ini materinya lebih mudah dipahami. Terbaik di situ, bukan terbaik versi siapa gitu ya. Artinya bukan tampilannya, bukan bagaimana, tapi terbaik menurut Ibu. Oh, saya lebih suka, ada pasti ya kan Bu ya, beberapa topik yang Ibu merasa itu lebih enak atau lebih mudah dikerjakan, apa mudah dipahami, itu yang Ibu ambil. Jadi tidak bisa disamakan Ibu Sinta sama Ibu Ririn, tidak bisa versi terbaiknya. Karena memiliki versi masing-masing, versi terbaik masing-masing. Dan jangan membandingkan. Nah, lihat punyanya Bu Ririn misalnya. Loh, bagusnya itu punya Bu Ririn. Punyaku biasa aja. Jangan. Karena versi terbaik dari Bapak Ibu. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang jelas itu buatan dari Bapak Ibu. Itu ya Bu Sinta ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu Siti Zainab, silakan. Ya. Maaf, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi mengenai masalah JP Ibu pada saat pembuatan video itu, apakah 60 menit itu mulai dari awal sampai akhir ataukah hanya pada saat pembelajaran inti saja gitu? 60 Kemudian, itu adalah awal sampai akhir. oh, baik. Kemudian yang kedua Ibu, untuk yang di PAUD ini kan kebetulan saya ini di PAUD Ibu. Mm-mm. Aduh, lupa apa yang mau ditanyakan lagi. Ya, untuk sementara itu dulu Bu. Nanti kalau misalnya Oke, tuh saya akan bertanya lagi. Terima kasih. boleh Bu Siti Zainab. Jadi 60 menit tadi adalah durasi Bapak Ibu melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir. Dari memulai Bapak Ibu salam. Assalamualaikum itu sudah tet bunyi sudah. Nah, terhitung dari itu. Lalu kegiatan pendahuluan misalnya Ibu 10 menit. 10 menit Ibu lakukan kegiatan pendahuluan, bukan inti. Selanjutnya, oh kalau tadi di TK ya, di TK karena 60 menit. Nah, mungkin kegiatan awalnya 5 menit misalnya. Kegiatan intinya 45 misalnya. Atau berapa yang Bapak Ibu rasa itu bisa cukup. 5, kemudian penutup 5, intinya 50. Misalnya gitu. Atau 10, 10, intinya 40. Boleh. Ya, Jadi selama itu baik. 60 menit dari awal sampai akhir. Akhir. Untuk videonya Ibu, untuk pada saat video UKIN. Nah, itu yang dimasukkan tema pembelajarannya membuat kembali ya Ibu ya. Tidak boleh mengambil pada saat di situ kan ada di modul pertama itu kan melampirkan modul ajar Ibu. Ya. Jadi supaya nggak 2 kali gitu. Jadi kita pemahamannya mulai dari yang awal nanti sekaligus dipakai UKIN begitu. Oke, sebenarnya untuk format boleh Ibu Siti Zainab. Tapi untuk materi, Ibu sesuaikan dengan materi yang sudah berjalan saja. Oh, Gitu. baik, baik. Ya. Terima Jadi tetap kasih. misalnya mau mengikuti sintak yang sudah Bapak Ibu susun di modul itu boleh. Cuma materinya mungkin diganti. Tujuan pembelajarannya mungkin diganti. Gitu ya, Bu ya. Baik. Ya, terima kasih Bu. Sama Ibu Narulita, silakan. Lanjut Ibu, Bapak tarik nanti ya setelah Ibu Narulita.
Silakan Ibu Narulita. Ya, selamat malam Ibu. Malam. Ya, Bu, saya mau menanyakan. Kita kan sedang mengerjakan modul 1 ya, Bu. Tapi kan Mm-mm. belum selesai membuat jurnalnya atau aksi nyata di modul 1 itu. Apakah bisa kita mengerjakan modul selanjutnya dan aksi nyatanya itu diupload belakangan gitu, Bu? Nanti Ibu nggak bingung kalau tambah numpuk ngerjakannya. Lebih baik dikerjakan satu modul, satu aksi nyata. Nanti kalau jadi modul sudah modul. dipelajarin semua, bingung loh tambah. Aksi nyatanya Jadi, nanti campur-nyampur loh. oh, iya. Jadi setiap modul harus dikerjakan dulu aksi nyatanya ya, Bu ya? Ya, jadi itu kan sesuai dengan pemahaman Ibu. Oh, saya sudah paham, saya aksi nyatakan. Saya baca Oh, lagi materinya, saya aksi nyatakan. iya. Gitu aja ya Bu ya, ikutin Ya, terima kasih ya, Bu. sama-sama Bu Narlita. Dapat tarik tadi. Lalu Bu Hayatun. Silakan Pak Tarik. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum sampai ke aksi nyata. Saya baru menyelesaikan beberapa topik yang saya baca. Di akhir kan ada post-test, Bu, ya. Mm-mm. Apakah nilai post-test itu berpengaruh? Tidak Tidak, berpengaruh. ya. Mm-mm. Itu hanya mengukur bagaimana pemahaman Bapak Ibu memahami isi modul, tapi tidak pengaruh terhadap penilaian. Tetap penilaian Bapak Ibu itu ditentukan oleh UTBK dan studi kasus. Baik. Maaf, Makasih, Bu. UTBK, uji tertulis, dan Uji UKIN, tertulis. Mungkin ya. Oh, uji iya. kinerja dari video Bapak Ibu. Ya, Oke, makasih, Bu. sama-sama Pak Tarik. Ibu Hayatun Nufus. Silakan Ibu Hayatun. Nggak jadi kan? Kalau tidak jadi Ibu Istihorah. Iya, ya, sebentar. Oh iya ya, Maaf, Bu. Bu Ya, Hayatun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. mau tanya itu, masalah video kan 2 JP kan? Hmm. Nah, terus itu yang diupload nanti 2 JP itu apa 30 menit? Ya, yang diupload adalah dua-duanya. Yang Oh, diupload dua-duanya. adalah dua-duanya. Jadi nanti filenya itu bernama video utuh _ nama Bapak Ibu _ NIM Bapak Ibu. Oh, Itu gitu. namanya Terus, video utuh, selanjutnya video edit _ nama Bapak Ibu _ NIM. Dia ada 2 tempat nanti, Bu. oh, Ketika itu ada tempat diuploadnya di mana? Di diuploadnya PMM? di aplikasi UKPPG. Oh, Ketika iya, Bapak iya. Ibu sudah bisa mendaftar, Bapak Ibu bisa masuk di laman UKPPG. Nanti di situ ada 2 tempat, ada tempat untuk mengupload modul ajar, modul pembelajaran, kemudian ada tempat lagi sebelahnya untuk mengupload video utuh dan video edit. Jadi keduanya diupload. Apa yang diupload? Linknya saja. Link linknya dari video saja. itu. Linknya di mana, Bu? Kita dapatkan. Linknya Bapak Ibu upload di Google Drive, bisa juga di YouTube. Tapi kebanyakan di Google Drive ya. Oh, iya. Dan pastikan ketika mengupload, membagikan linknya, pilih dibagikan untuk semua. Kalau hanya untuk Bapak Ibu, nanti penguji tidak bisa membuka. Dibagikan untuk semua, lalu di-share dulu, dicoba ke teman Bapak Ibu atau ke suami atau ke istri. Coba linknya di-share dulu lewat WA. Coba bukakan. Kalau terbuka berarti aman. Itu yang Bapak Ibu upload nanti gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekedar informasi, ketika Bapak Ibu itu mengupload video UKIN itu yang utuh, itu membutuhkan waktu yang lama. 5 jam bisa. Jadi Bapak Ibu pastikan nanti ketika sudah membuat UKIN, langsung saja diupload ke Google Drive Bapak Ibu. Karena itu tidak ada editan sama sekali. Utuh, murni, real yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kecuali editan. Editan itu diringkas menjadi 30 menit. Karena diringkasnya tanpa menghilangkan langkah-langkah Bapak Ibu. Artinya langkah-langkah pembelajaran yang ada di kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu masuk semua di 30 menit itu. Kalau Bapak Ibu 30 menit. Kalau saya dulu
waktu PPL kan saya dalam jabatan juga seperti Bapak Ibu, itu ada PPL, saya pendidikan 6 bulan itu, 3 bulan, mohon maaf, guru penggerak yang 6 bulan. Itu PPL-nya diringkas menjadi 15 menit. Bayangkan Bapak Ibu mengajar 70 menit diringkas menjadi 15 menit. Kalau Bapak Ibu masih 30 menit masih enak motongnya. Kalau 15 menit lebih singkat lagi. Dan tidak boleh tahapan yang ada di kegiatan Bapak Ibu itu terlewatkan atau terhapus gitu. Tapi videonya satu itu ya, satu video itu. Ya, videonya tetap yang itu. Oh iya. Cuma Iya, dia makasih. sama-sama Bu Hayatun. Ibu Istiroka tadi sudah ya? Belum apa sudah? Belum ya? Belum, Bu, Oh iya iya iya. belum. Mangga, mangga. Iya, Bu izin bertanya. Ini saya kan mengerjakan modul 1. Terus untuk kegiatannya itu boleh tidak yang akan saya lakukan. Terus tapi kalau yang akan dilakukan otomatis kan tidak ada dokumen fotonya, Bu. Itu bagaimana? Yang mana ini aksi nyatanya gitu kan? Di iya di aksi nyatanya di modul ajar itu, Bu. Tentang apa itu? Kegiatan pembelajaran tentang asesmen itu loh Bu, prinsip Hmm? lupa. Yang Lalu di jurnal pembelajaran 1, di Mm-mm. modul ajar 1. Mm-mm. Lalu Ibu rencananya aksi nyatanya seperti apa? Saya kan di PAUD. Heeh. Sebentar, Bu. Ya. Ini jurnal pembelajaran saya itu kan prinsip pengajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini. Terus untuk aksi nyatanya itu kan membuat kegiatannya itu tentang panca indera. Mm-mm. Modul ajarnya kan panca indera. Lah itu modul ajar itu yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan. Yang mau Ibu lakukan, yang mau Ibu action kan? Oh, berarti kan kalau tidak ada fotonya kan nggak apa-apa ya, Bu? Kok nggak ada fotonya? Ibu nggak terapkan nanti. Kan belum dilaksanakan. Nah, untuk aksi nyatanya laksanakan dulu kan, supaya dapat dokumentasi. Oh, jadi harus dilaksanakan dulu. Iya. Nanti Ibu akan ada dokumentasinya, ada umpan baliknya. Kalau belum dilaksanakan, nanti Ibu tidak dapat umpan baliknya, tidak dapat dokumentasinya. Sedangkan syarat utamanya itu ada umpan balik dan dokumentasi. Jadi yang apa Ibu rancang, Ibu aksi nyatakan, Ibu terapkan, lalu Ibu ambil dokumentasi serta berikan umpan balik. Oh, gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Pemahaman saya itu ini bisa apa namanya, bisa belum dilakukan, terus nanti kalau membuat video UKIN pakai modul ajar yang ini. Nah, kalau Berarti harus pandu, ada fotonya ya, Bu, ya di iya. jurnalnya. Iya, itu syarat utama itu ada dokumentasi, ada umpan balik, ada refleksi. Nggih, nggih. Iya, Ya, Bu, terima kasih. sama-sama. Ibu Izin bertanya, Sumaria, Bu. sebentar ya Bu, sesuai giliran ya. Ibu tinggal klik raise hand, nanti saya akan tahu gilirannya. Ibu Sumaria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Bu. Off-cam ya, Bu. Iya. Ini kan kita pada malam hari ini kan membahas tentang modul ketiga kan, Bu, tentang pembelajaran inklusif. Nah, kan saya sendiri kan belum buka itu modul ketiganya karena kan masih menyelesaikan di modul pertama. Jadi kan belum tahu itu apa isi modulnya. Nah, yang mau saya tanyakan, jurnal yang diminta ini kita itu menyebarkan pemahaman tentang
pendidikan inklusif ke teman sejawat gitu maksudnya, Bu? Atau kita melakukan aksi nyata tentang pendidikan inklusif di kelas kita. Soalnya kan Bu, saya pada tahun ini saya dapat murid yang berkebutuhan khusus, Bu. Nah, itu bisa. Dia Itu bisa dia Ibu itu ambil. tidak bisa berjalan, tangannya tidak bisa digerakkan, kaki dan tangannya tidak berfungsi kan Bu. Namun dia masih bisa mendengar gitu kan, tetapi sedikit kesulitan dalam berbicara gitulah. Cuma dia masih mengerti lah perintah-perintah kita gitu. Jadi jurnal yang akan kita buat itu dia seperti apa gitu Bu? Karena kan belum buka gitu. Oke, boleh Ibu buat seperti rancangan pembelajaran. Karena Ibu menemukan ada siswa Ibu yang berkebutuhan khusus, Ibu bisa buat rancangan pembelajaran apa yang Bapak Ibu lakukan kepada anak itu. Ada nggak kira-kira Ibu rancangan pembelajaran buat anak tersebut? Kan kita tidak di dalam pendidikan inklusif itu tidak boleh membeda-bedakan. Semua siswa Iya. memiliki hak yang sama untuk belajar. Nah, tapi ada anak yang berkebutuhan khusus sehingga kita perlu merancang pembelajaran yang berbeda untuk dia. Tapi dia juga tetap ikut belajar. Ada nggak kira-kira Ibu rancangannya? Oh, rancangan pembelajarannya itu khusus untuk dia gitu maksudnya, Iya, Bu? oh, khusus untuk dia. Bagaimana Ibu menerapkan ke dia? Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi tapi tidak juga terfokus sama nanti Bapak Ibu pasti bertanya, apakah selalu ada anak yang berkebutuhan khusus baru kita bisa bikin aksi nyatanya? Tidak. Dan di situ tadi kan ada gaya belajarnya, ada dari berkebutuhan khusus itu tidak selalu dia cacat atau dia apa gitu kan. Ada juga anak yang kesulitan belajar, masih belum bisa membaca, itu juga termasuk kebutuhan khusus. Gitu ya Bu ya. Jadi bisa diangkat itu tadi anak tersebut, tapi Ibu harus rancang pembelajaran seperti apa untuk anak itu. Tanpa juga meninggalkan siswa yang reguler. Jadi siswa reguler tetap belajar, siswa yang berkebutuhan juga tetap belajar di tempat yang sama. Gitu ya. Namun kalau kita buat pemahaman jurnalnya, kita hanya penyebaran pemahaman kepada teman sejawat itu juga boleh kan, Bu? Boleh, boleh juga. Oke, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Sumaria. Silakan Ibu Aat. Selamat malam Ibu. Malam. Ya, izin bertanya. Nah, untuk pembuatan jurnal di modul pertama, nah di situ kan kita menyertakan modul ajar ya Bu. Ya. Ya, apabila kita searching atau mencari di PMM modul ajar tersebut, apa hasil jurnal kita tidak akan terdeteksi plagiat, Bu? Oke, boleh itu sebagai referensi. Kan Bapak Ibu pasti mengetik lagi kan? Iya, itu ya, kita ketik jadi lagi. Cuman posisi kita itunya dari searching gitu. terbaca nggak ya ini? Gitu ya. Kalau seperti saya itu. lagi nggak apa-apa. Di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu itu dimudahkan. Bapak Ibu ada aplikasi PMM untuk Bapak Ibu belajar, untuk melihat bagaimana, apalagi sudah di PMM. Di PMM itu biasanya ada yang sudah lulus kurasi, yang sudah dicek, artinya dia sudah besar kemungkinan dia sudah banyak benarnya gitu. Jadi boleh Bapak Ibu pakai untuk sebagai referensi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Terkecuali Ibu tinggal mengganti nama, terus hanya menambahkan nama dan tidak mengganti sama sekali, hanya itu saja baru plagiat. Tapi kalau Ibu modifikasi, tidak. Boleh Ibu ambil sebagai referensi Ibu, oh seperti ini. Oh saya mau terapkan juga di sekolah saya. Boleh, jadi tidak apa-apa itu ya Bu ya. Oh ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Aa. Ibu Cici, silakan.
Ibu Cici. Jangan lupa mic-nya dibuka. Warahmatullahi. Sudah Bu. Alhamdulillah. Suaranya terputus, Ibu Cici. Mungkin boleh dituliskan di kolom chat, Bu Cici, kalau memang terputus. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa. Ya, Bu. Saya ingin tanyakan di sini Bu, apakah ada batas halamannya untuk pembuatan jurnal? Kemudian di judul itu apakah harus menambahkan contohnya menerapkan prinsip UBD pada mata pelajaran apa? Apakah wajib menambahkan mata pelajarannya? Kemudian di sekolah saya Bu, khusus di kelas saya masih menggunakan K13, tetapi saya masukkan di dalam jurnal kurikulum Merdeka. Tidak apa-apa Bu. Oke. Tidak apa-apa kalau memang itu kurikulum K13 yang masih digunakan, tetap Ibu pakai. Hanya yang berbeda kan dia di situ kan dia bahasanya ya, capaian. Kalau yang di sini KD, gitu kan? Berbedanya cuma itu. Iya, iya. Jadi itu tidak masalah. Yang penting bentuknya adalah modul ajar. Modul ajar Bapak Ibu ya, disesuaikan. Ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, ada asesmennya, ya kan? Mau kurikulum apapun itu pasti ada ya. Jadi Tapi nggak masalah. Jadi tidak masalah Ibu menggunakan. apakah saya bisa menggunakan kurikulum Merdeka Bu? Ibu mau Tidak apa-apa saya sesuaikan. menggunakan tidak menyesuaikan di pengalaman sekolah. Saya mau ambil kurikulum Merdeka, enggak apa-apa? Nggak apa-apa Atau juga. harus disesuaikan kondisi sekolah? Nggak apa-apa juga. Enggak sih, nggak sampai segitunya di anunya. Yang penting Ibu yang dilihat itu adalah mengajarnya Ibu sebenarnya. Oh Mengajarnya iya. Ibu bagaimana, apakah modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajarin itu masuk di cara Ibu mengajar nanti. Iya. Kan terlihat perbedaannya ya. Nah, gitu. Oh iya. Ya Bu ya nggak apa-apa. Kalau terkait isi jurnal adakah batasan? Batasan halamannya tidak ada. Batasannya hanya di 10 MB. Jadi tidak boleh melebihi 10 MB karena nanti tidak bisa terupload. Untuk rancangan pembelajarannya, apakah harus ada disertakan mapelnya? Untuk UBD tadi ya? Iya. Itu kan kalau UBD kan terkait merancang pembelajaran. Iya, begitu ya? Iya. Nah, maka ya berarti Iya. harus ada dong. Iya. Harus ada dong, ya kan? Karena kan Iya. mau merancang pembelajaran. Iya. Kayaknya jaringannya Ibu Cici agak terkendala. Kalau kurikulum berarti plagiatnya Anda bisa oh iya. Kasihnya Bu. Iya. Jaringannya kayaknya nih. Oke, lanjut Ibu PAUD Artiwi Anggriani. Ya, Ibu. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Izin off-cam ya, Ibu ya. Iya. Oke, Ibu, yang ingin saya tanyakan di sini, untuk pembuatan jurnalnya, untuk pengaturan kertasnya itu F4 atau A4, Ibu ya? Untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, boleh tidak kita pakai aplikasi Canva lalu kita bikin ke Word untuk bingkai saja. Kalau untuk animasi tidak usah begitu Ibu ya. Kira-kira berpengaruh tidak? Sama untuk umpan balik itu, kalau saya kan ngajarnya di TK Ibu. Untuk umpan balik anak itu boleh tidak kalau anak TK pakai animasi? Boleh. Terima kasih Kan Ibu. sama-sama. Boleh nggak umpan baliknya anak-anak menggunakan animasi? Boleh. Emot-emot gitu ya. Jadi anak itu masuk ke pembelajaran sosial emosional. Menggunakan emot-emot itu. Boleh ya Bu. Selanjutnya tadi yang ke satu apa ya Bu? Saya jadi lupa nih. Yang pertama tadi untuk ukuran kertas. Oh iya. Ukuran kertasnya A4 kah, F4 kah, atau bagaimana? Tidak ada ketentuannya. Yang jelas, tulisan Bapak Ibu jelas, terbaca. Bolehkah menggunakan Canva?
boleh-boleh saja. Yang penting tidak terlalu banyak visualnya. Tidak pernah tidak usah banyak-banyak apa gambar-gambar atau bingkai-bingkainya yang terlalu corak menorak gitu ya, nggak usah. Lebih bagus sebenarnya Word aja sih disarankan itu. Word biasa aja Bu ya. Iya. Bingkai ambil di begitu Bu ya. Boleh. Nggak usah dibingkai juga nggak apa-apa. Misalnya dibingkai cuma pinggiran hitam itu kan di Word bisa biasanya. Oh ya sudah. Makasih banyak Bu ya. Iya, karena kebanyakan yang terlalu ramai itu dia tidak gagal validasinya, nah tidak terbaca. Oke. Terima kasih ya Ibu. Iya. Ibu Assalamualaikum. Novita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Novita Eunike Rianingsih. Jangan lupa dibuka mic-nya. Iya Bu, selamat malam. Izin on kamera. Bu, saya mau bertanya terkait tadi kan ada video yang Ibu sampaikan yang 30 dan yang 70 menit. Yang saya mau tanyakan, kalau untuk yang 30 menit itu kan berarti dicepatkan gitu ya kira-kira. Oke. Apakah itu nanti boleh kita cepatkan atau gimana ya Bu? Kira-kira ada nggak apakah boleh pakai aplikasi Capcut kita untuk mengedit video gitu kira-kira? Karena jujur saya memang masih apa ya, baru pengalaman pertama dan masih sangat muda karena saya dengar-dengar dari guru-guru yang sudah lebih senior sering menawarkan untuk jasa edit gitu kan. Cuman kalau kita pikir-pikir kalau pakai Capcut gimana gitu, apakah itu bisa dipakai gitu Bu? Eee, itu itu dulu deh Bu pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Terkait video pembelajaran tadi, video UKIN, Ibu yang editan adalah hasil ringkasan. Artinya di-cut, dipotong bagian-bagian yang mungkin penjelasan terlalu lama di-cut. Kemudian yang penting semua tahapan tetap ada. Selanjutnya mau dipercepat boleh, tapi bukan berarti si 70 menit itu dipercepat menjadi 30, ya kan? Bukan, malah tidak jelas itu nanti. Tapi boleh dipercepat ketika kegiatan misalnya anak-anak lagi bekerja sama mengerjakan apa dari menit ke sini sampai ke menit ke berapa itu dipercepat agar tidak membuang waktu lama. Boleh dipercepat. Tapi ini bukan berarti dari menit pertama sampai menit ke-70 dipercepat menjadi 30 lain. Tapi dipotong-potong. Oh, salam sudah. Oh, apersepsi sudah. Kegiatan yang tidak sudah menggambarkan apersepsi cukup, tidak usah berlama-lama. Yang penting oh ini sudah apersepsi. Oh, ini sudah kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran. Biasanya kan kita kalau mengajar itu banyak yang basa-basinya atau masih banyak kalimat yang di luar itu boleh dipotong-potong. Yang penting semua, makanya Ibu ketika mengedit, lihat juga langkah-langkah pembelajaran Ibu. Jadi tidak terlewati, oh ini persepsi tadi sudah ada ya. Nah, tandain. Oh tujuan pembelajaran sudah ada, potong. Tidak usah terlalu banyak. Nah, kalau mau diperpanjang itu, kalau mau dipercepat tadi di bagian mungkin siswa mengerjakan tugas. Misalnya siswa ada maju satu persatu, boleh dipercepat sedikit itu. Kan misalnya dia lambat jalannya. Dipercepat agak cepat, ngerjakan. Ya, boleh. Tapi bukan dari menit ke 1 sampai 70 yang dipercepat ya. Begitu ya, Ibu Novita ya. Iya Bu. Berarti Bu, seandainya gini Bu, kalau kita kan kadang karena memang saya sih sudah lihat-lihat juga di YouTube gitu kan. Ada memang saya lihat juga kadang background musik, baru ada tulisan-tulisan di bawah, kegiatan inti apa gitu, itu boleh juga kita pakai ya Bu? Boleh, boleh. Karena sudah video edit, maka boleh ditambahkan keterangannya. Kenapa? Biar penguji ini tahu. Kalau pengujinya memang guru-guru atau memang di bidangnya tentang modul aja, tahu dia tahapannya. Tapi kalau yang tidak, yang hanya sekedar menilai berdasarkan juknis. Nah, ada nggak ini ya? Bingung dia yang mana persepsi.
Jadi ketika Ibu mendengarkan, oh persepsi ini, masuk kegiatan inti, diperjelas. Pak ini diskusi kelompok, oh ini. Ya Bu ya, diberi keterangan. Oh Bu, boleh nggak dikasih musik? Boleh lah, dikasih sama sudah diedit. Yang penting musiknya tidak terlalu nyaring. Musiknya Iya. menyesuaikan saja agar tidak video Bapak Ibu itu tidak membosankan. Ketika membaca, ketika menonton, penguji itu, wah ada suara musik yang tidak nyaring, artinya standar aja gitu. Jangan sampai suara musik sampai menutupi suara Bapak Ibu sedang mengajar. Boleh ketika anak-anak lagi diskusi kelompok, mengerjakan sesuatu yang tidak ada suaranya gitu kan, ganti musik boleh. Begitu ya Bu ya. Oke, Bu. Berarti Saya menggunakan capcut. intinya yang di 30 menit itu nanti bisa dibuat sekreatif mungkin lah gitu ya, Bu ya? Boleh, iya benar. Namanya juga sudah video edit ya kan? Iya, baik, Bu. Iya, Oh ya, Bu, yang capcutnya gimana, Bu? boleh. Menggunakan capcut boleh. Karena memang aplikasi yang mudah dan mudah Tidak menurut berbahaya. saya capcut adalah capcut. Kalau dulu saya Filmora zamannya saya, ternyata sekarang ada capcut. Wah, lebih mudah capcut, pakai HP aja sudah bisa kita langsung edit ya kan? Iya, benar-benar. Iya, pakai capcut boleh Bu. Nanti mungkin dihilangkan watermark capcutnya yang paling belakang dihapus ya kan? Oke. Iya, Ya, terima kasih, Bu. sama-sama Ibu Haji Rasni. Ibu Haji Rasni, ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Begini saya mau bertanya Bu, apakah bisa upload jurnal sebelum orientasi? Karena di Universitas Tadulako itu belum orientasi dan teman-teman sudah upload jurnal semua Bu. Itu alurnya bagaimana sebenarnya Bu? Mm-mm. Sebenarnya orientasi itu kan hanya menyampaikan bagaimana nanti tahapan Bapak Ibu, tanggal-tanggal penting yang harus Bapak Ibu ingat. Sebenarnya seperti itu apa kalau untuk belajar mandiri sama, tidak ada ketentuan yang baku, tapi sama seperti biasa. Ikuti perintah yang ada di PMM Bapak Ibu gitu. Jadi meskipun belum orientasi nggak apa-apa, selagi itu sudah bisa terbuka, silakan. Sudah bisa Kan upload jurnal ya Bu? boleh, kan sudah ada juga tim pengujinya kan, nanti cek kevalidasian Bapak Ibu gitu, boleh. Daripada menunggu, akhirnya Bapak Ibu Iya, tidak belum ada ini mengerjakan. orientasinya. Iya, jadi Dan silakan kita juga aja. sudah ini, teman-teman sudah pada upload semua, jadi kita juga ini panas Oh, mau upload. lebih baik begitu karena Iya. pengalaman juga Tapi memang proses. enggak bermasalah ya Bu kalau sudah belum orientasi baru upload, enggak kan Bu? Nah, kan ada jadwalnya dari tanggal Iya, segini sampai tanggal ini Ibu belajar mandiri. iya. Nah, terus Sudah ada jadwal dari admin. oh, nah, admin nanti paling admin itu cuma menyampaikan orientasi itu hanya menyampaikan Iya. apa-apa saja yang Bapak Ibu harus persiapkan, tanggal-tanggal waktu yang Bapak Ibu harus ingat, seperti itu. Oh gitu Bagaimana ya. mungkin nanti ngambil video UKIN, seperti itu. Ya Ya Ibu Bu, ya, makasih banyak Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Ibu Erwin. Iya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Bu, di modul 1 itu kan melampirkan modul ajar ya. Sedangkan ijazah saya itu kan matematika. Terus saya kepanggilnya PGSD. Kemarin pas orientasi itu bilangnya bebas, saya mau milih materi apa saja. Tapi pas di modul 2 ini kan tentang emosional itu, saya pengen ngambil bahasa Indonesia. Takut tidak validasi, saya bingung apa harus sama dengan yang modul 1 materinya, atau gimana, Bu? Enggak sih, Bu. Dia hanya melihat di pembelajaran emosionalnya. Enggak masalah. Oh, tidak ada keterikatan dengan materinya ya. Enggak. Jadi hanya melihat Terus, mana nih pembelajaran sosial emosionalnya. Implementasinya di mana nih di pembelajarannya gitu.
Terus itu Bu, yang refleksi ya. Refleksi saja yang 300 kata atau keseluruhan untuk jurnal itu? Untuk refleksinya yang 300 kata. Oh, refleksi saja yang 300 Ya. kata ya. Hmm. Oh ya, ya sudah Bu, terima kasih. Sama-sama. Ibu Reni, silakan. Sampai di Ibu Ralian nanti ya. Setelah itu saya mau baca ini chat di kolom chat. Silakan Ibu Reni. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau izin bertanya. Untuk modul 1 kan saya baru buat ya. Modul 1 itu saya pilihnya CRT, kalau nggak salah CRT, Bu. Nah, apakah di modul 2-nya harus berhubungan juga dengan CRT itu? Lalu kemudian yang kedua pertanyaannya, di modul kan ada di upload jurnal itu ada pilihan harus ada aksi nyata. Aksi nyatanya dari topik yang ada di CRT atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Contohnya tadi untuk pendidikan anak kebutuhan khusus ada 2 topik ya. Ada keberagaman belajar sama satunya tadi pendidikan inklusif. Itu pilih salah satu. Seperti itu. Pilih salah satu, lalu ambil aksi nyata yang menurut Bapak Ibu paling terbaik. Gitu. Berarti aksi nyatanya pada topik tersebut juga ya, Bu? Iya. Ini kan ada beberapa topik Soal- yang diaksi nyatakan tuh. Pilih Iya. yang mana yang terbaik. Jadi tidak Soalnya hah? ada masukan dari teman katanya aksi nyata berupa foto saja, nggak usah yang rubrik atau di dalamnya. Makanya saya khawatirnya saya salah upload sehingga susah validasi, Bu. Ibu, kalau hanya foto-foto saja gitu kan maksudnya? Iya. Jangan. Aksi nyata seperti yang tadi saya sampaikan, paling enggak ada isinya, sedikit materinya, lalu apa dokumentasinya, umpan baliknya, gitu ya Bu ya. Tidak Oh hanya iya, foto. terima kasih, Bu. Iya. Sama Lady. Silakan Ibu Made, Ibu Reni tadi belum ada ya. Ya, Bu Made. Kecil ya suaranya ya. Malam. Ibu, saya mau izin bertanya. Saat kita membuat jurnal itu, kan kita mau mengambil materi dari salah satu topik itu. Nah, di situ kan ada pengertian-pengertian tuh, misalkan contohnya pengertian pembelajaran sosial dan emosional, itu kan ada pengertiannya tuh, Bu. Nah, itu kan itu kita ketik ulang. Nah, itu apakah termasuk plagiat atau gimana ya, Bu? Ya, lagi Ibu tambah-tambahkan kalimatnya. Kalau memang itu menurut pendapat, Ibu cantumkan pendapatnya siapa. Gitu ya, Jadi, Bu. kalau misalkan sama persis itu berarti plagiat gitu ya, Bu? Copy paste. Enggak, kita Kalau ketik Ibu ulang, cuman sama gitu loh, Bu, kata-katanya gitu. sama persis. Janganlah. Ibu menyalin saja nanti kan. Tambahkanlah kalimatnya, ya kan? Oh, gitu. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oh iya, satu lagi, Bu, boleh tanya? Ya. Untuk video UKIM itu, di modul 1 itu kan modul ajarnya misalkan IPA nih. Kalau untuk di modul ajar untuk UKIM-nya itu boleh beda nggak, Bu? Memang disarankan beda. Oh, disarankan beda. Jadi antara yang Ibu sudah buat di modul sama UKIN-nya itu berbeda. Ya. Tapi tetap yang di UKIN itu modul ajarnya tetap memuat apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul. Diselipkan PSE-nya kah? Diselipkan UBD-nya kah? Diselipkan berdiferensiasinya kah? Begitu ya Bu ya? Ya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ibu Alfika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Ya, Siapa duluan nih? Ibu Alfika. Oh, Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, izin Ya. yang modul 1 kan prinsip pengajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini. Terus ini kan kayak topiknya kan ada prinsip perkembangan untuk perancang pembelajaran anak usia dini yang pertama. Yang kedua, prinsip pembelajaran dan asesmen PAUD. Yang ketiga, perancangan pembelajaran dan asesmen anak usia dini. Yang keempat, praktik pembelajaran di PAUD. Terus saya milih ini yang topik praktik pembelajaran di PAUD. Yang ingin saya tanyakan Bu, refleksinya ini bisa nggak saya pilih yang judulnya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan? Iya, boleh. Boleh, Ibu. Ya, Bu. Ada lagi? Ya, cukup, Bu. Terima kasih. Boleh, ya. Sama-sama. Ibu Ralian. Tadi saya sampaikan Ibu Ralian yang terakhir, lalu saya baca kolom chat ya. Jadi Ibu Martina dan Bapak Reza setelah saya membacakan di kolom chat. Ibu Ralian silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya bukan di modul 3, Bu, tapi ini. Kan ada nanti itu ada jadwal unggah dokumen. Unggah itu tanggal 6 sampai 10 kan. Nah, unggah dokumen yang dimaksud tuh seperti apa yang juga apakah di modul 1, 2, 3 yang kita baca-baca itu yang dimasukkan ke dalam unggahan dokumen itu. Jurnalnya. Tadi saya enggak nyimak. Jurnalnya. Jurnal pembelajaran yang jurnal Bapak Ibu versi terbaik Bapak Ibu dari aksi nyata tadi dipilih salah satu untuk dijadikan jurnal. Jurnal itu yang nanti diupload. Berarti jurnal yang dari modul 1, 2, 3 itu yang nanti dimasukkan Ibu. Ya. Setiap topik setiap modul ada jurnal masing-masing ya. Jadi modul 1 jurnalnya sendiri, modul 2 sendiri, begitu juga dengan modul 3. Ya Bu ya. Pilih dari aksi nyata yang Bapak Ibu sudah versi terbaik menurut Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya saya ke kolom chat dulu, baru Ibu Martina dan Ibu Reza. Tugas terbaik itu maksudnya tugas apa Bu? Ya, tugas terbaik itu maksudnya dari versi Bapak Ibu, entah itu mudah dipahami, entah itu nyaman diterapkan, atau bagaimana. Itu versi terbaik menurut Bapak. Mohon di-share contoh jurnalnya ya Bu, biar bisa jadi pedoman kami untuk mengerjakan modul 3. Boleh. Nanti saya minta tolong, biasanya di-share sih, di Slack sama Pak Tajudinul. Materi yang saya sampaikan ini tadi kan ada contoh jurnal. Izin bertanya Bu, saat kita membuat jurnal kan kita mengambil materi dan topik yang ada Bu. Nah kan materi dan isinya sama. Izin bertanya Bu, saat membuat jurnal kan kita mengambil materi dari topik yang ada Bu. Nah kan materi dan isinya sama. Apakah itu termasuk plagiat? Ini tadi yang sudah Ibu Mada tanyakan kayaknya ya. Mau bertanya Bu lewat chat ini, mau bertanya di SIM PKB saya kelas rendah Bu. Tapi saya sekarang mengajar di kelas tinggi. Yang mana nantinya diambil Bu. Nanti pada saat bikin video dan buat jurnalnya. Kalau memang yang Ibu ajar sekarang aja. Nanti kalau Ibu ngajar yang bukan murid Ibu malah kesusahan lagi. Nggak masalah itu ya Bu ya. Tapi kenapa belum berubah itu? Statusnya kok masih di kelas tinggi. Kelas rendah. Nah, nanti hubungin operator dapodiknya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Untuk mengetahui jurnal kita plagiat atau tidak bagaimana ya? Apakah ada cara supaya kita bisa cek plagiatnya sebelum kita submit jurnal? Ya, biasanya kalau kita, Waalaikumsalam, kalau kita plagiat itu kelihatan Bapak Ibu, copy paste,
langsung copy, langsung paste. Itu dia ada eh, yang biasanya aplikasi yang bisa membaca bahwa ini plagiat atau tidak. Nah, untuk aplikasinya saya kurang paham. Yang jelas Bapak Ibu mending diketik kembali, kemudian dibahasakan menggunakan bahasa masing-masing agar tidak terlihat plagiat. Selanjutnya, bisa dijelaskan tentang maksud video utuh, Bu? Video utuh ini video yang berdurasi 2 JP. Artinya kegiatan awal sampai akhir Ibu lakukan. Itu video utuh. Kalau video yang 2 JP, iya itu sudah video utuh. Video yang 2 JP. Bu, kalau kita ukinnya lebih dari 2 jam, gimana? Harusnya 70 menit, tapi lebih 75 nggak apa-apa. Bahkan ada yang kurang kemarin Bapak Ibu. Bu, untuk kurang 6 menit, karena susah mengepaskan. Bu, untuk yang SD berapa menit untuk videonya? SD itu 35 1 JP, berarti kalau 2 JP 70 menit. Bu, untuk video UKIN, modul yang harus membuat lagi atau memakai modul yang membuat lagi dengan modul yang dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum Bunda, mau bertanya apakah modul ajar dan LPP memang tidak ditandatangani sama Kepsek dan guru untuk menguploadan dan jurnal? Boleh dikasih tanda tangan tapi scanan gitu. Ibu izin bertanya untuk mapel di modul, karena kan modul itu mau ibu praktekkan. Sebelum mempraktekkan kan kita koordinasi dengan kepala sekolah dulu, jadi boleh ditandatangani. Bu izin bertanya untuk mapel di modul ajar pada jurnal dengan video UKIN, apakah boleh sama? Awas. Ngantuk saya. Rusia. Maaf saya. Jadi untuk materi boleh saja. Maaf, untuk mapelnya boleh saja kalau memang PKN terus. Tapi materinya kan berubah. Tujuan pembelajarannya kan berbeda. Boleh ya Bu ya? Kalau memang Ibu Dwi lebih minat di pembelajaran PKN boleh. Karena kalau Ibu minat di PPKN akan lebih mudah nanti menerapkannya. Assalamualaikum Ibu, mau tanya untuk jurnal mode 3 tentang PPAPK di dalam pembuatan jurnalnya, apakah harus menyertakan PPI-nya atau kegiatan khusus untuk anak ABK atau bebas? Pilih salah satu saja. Tadi sudah saya sampaikan, boleh anak yang memang Ibu ketemui ada anak berkebutuhan khusus, baru Bapak Ibu lakukan kegiatan, boleh. Boleh juga seperti pengimbasan, boleh. Bu kasih contoh file modul 3 untuk PAUD ya Bu. Modul. Coba Ibu cari di PMM ya Bu ya. Untuk 300 kata itu refleksi di dalam jurnal atau ketika diupload? Refleksi di jurnal. Izin bertanya Bu, untuk video UKIN nanti tidak boleh terputus sampai kegiatan penutup? Iya. Usahakan tidak terputus. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, tadi Ibu bilang untuk refleksi saja 300 kata. Apa buku untuk keseluruhan? Setahu saya refleksi 300 kata. Ibu izin bertanya Ibu, apakah boleh untuk video UKIN itu materinya sama dengan jurnal yang sudah nggak boleh, usahakan berbeda. Bu, untuk buat jurnal apa saja ketentuannya? Tadi memuat isi topik yang Ibu pilih. 2, ada umpan balik, ada dokumentasi, ada refleksi. Ibu tolong diberi pendapat saya Bu, ini ternyata di jurnal saya salah ketik aturan 1 pertemuan 2 kali 5 35 menit saya isi di RPP-nya malah sampai 80 menit. Ini yang untuk diupload aksi nyata nggak Bu? Kalau memang sudah terlanjur upload ditunggu saja. Ditunggu saja hasil validasinya. Jika disuruh mengulang nanti Ibu perbaiki. Bu bisa diperjelas lagi untuk jurnal 3 kalau kita mau ambil siswa kebutuhan khusus itu siswa yang belum bisa baca karena di kelas saya ada 6 orang, iya boleh, berarti itu dia slow learner apa. Nanti kalau Ibu sudah baca modul 3 pasti Ibu akan lebih mudah menentukan mana nih anak saya ini masuk di mana nih. Maaf maksudnya belum bisa baca ya.
Boleh itu diangkat dan Ibu kasih penanganan apa untuk anak tersebut. Pada video UKIN, apakah ada ketentuan jumlah siswanya? Karena siswa saya cuma 5, ya nggak apa-apa. Sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Izin bertanya Bu, untuk pembuatan video UKIN, apakah boleh materi yang sudah berlalu atau hasil harus materi yang sebaiknya materi yang berjalan. Materi yang berjalan. Bu, saat buat video utuhnya, itu kan ada istirahatnya anak-anak, apakah itu juga dimasukkan? Loh, ngapain istirahat? Oh, TK ya? Ada istirahatnya. Berarti di kegiatan Ibu cantumkan. Kegiatan istirahat selama 5 menit misalnya. Cantumkan di kegiatan inti, karena itu kan masuk di pembelajaran. Atau bisa juga ketika Ibu membuat video nih, tidak usah ada lah istirahat dulu, kan cuma 1 kali aja nih. Gitu ya. Silakan Ibu Ralian. Di kolom chat sudah selesai. Ibu Ralian silakan, apa yang mau ditanyakan? Jangan lupa mic-nya dibuka dulu. Diklik tanda merahnya. Ya, Udah tadi, Bu. ya, silakan. Udah bertanya tadi, Bu. Oh, sudah. Oke. Iya, Ibu tadi. Martina. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Martina. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Baik, silakan Ibu. Selamat malam Ibu, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, maaf ya, izin saya off cam ya. Iya. Oke, begini tadi banyak yang membahas tentang video dan sampai ada masalah CapCut dan Ibu menceritakan mengenai Filmora gitu. Jadi saya makin bingung ini jujur. Ini videonya dari aksi nyata yang ketiga modul kita laksanakan atau yang baru lagi ya Bu ya? Nah, yang baru lagi. Jadi nanti Ibu setelah belajar mandiri, Ibu itu mendaftar UKPPG, UKPPPG. Di UKPPG itu ada disuruh membuat video UKIN, uji kinerja. Karena yang dinilai nanti Bapak Ibu itu ada 2, uji kinerja atau kita singkat dengan UKIN dan uji tertulis. Uji tertulis ini berisi soal UTBK dan soal studi kasus. Nah, yang video yang tadi kita bahas adalah video UKIN. Video UKIN itu nanti ada 2 JP. 2 JP nanti yang diupload ada video utuh dan video sudah editan 30 menit. Gitu ya Bu ya. Boleh diedit menggunakan Filmora, boleh diedit menggunakan Capcut. Gitu Oh, Ibu. berarti oke, jadi pengerjaan modul dan aksi nyatanya serta pengerjaan pembelajaran modul, pembuatan jurnal dan aksi nyata itu seperti tiket masuk untuk UKIN ya? Iya, betul sekali. Itu syaratnya untuk bisa mendaftar UKPPPG. Oke, nah UKPPG nanti ada UKIN dan UTBK. Uji kinerja dan uji tertulis. Uji tertulis. Nah, untuk UKIN sendiri hanya video saja ya, Bu ya? Iya, UKIN itu nanti ada modul ajar yang Bapak Ibu praktekkan dan Baru lagi? video. Apakah Enggak, baru lagi? sesuai video yang Ibu buat. Kan Ibu ini mempraktekkan pembelajaran. Oh, tidak. Ada modul ajarnya kan? Apakah modulnya nanti tidak sama seperti 3 modul yang kita kerjakan? Boleh sintaknya, tahapannya boleh sama, tapi materi tidak. Materi berbeda. Oke. Oh, berarti oke baik. Kenapa? Karena di proses belajar mandiri itu kan kita sedang belajar kan, mencari tahu bagaimana sih pembelajaran itu, bagaimana sih model pembelajarannya gitu. Itu nanti Ibu cantumkan di modul ajar Ibu. Tidak harus semua. Pilih saja salah satu yang menurut Bapak Ibu itu gampang. Oh, saya mau menerapkan berdiferensiasi nih. Ambil berarti berdiferensiasinya untuk modul ajar UKIN-nya Ibu. UKIN-nya itu. Oh, karena itu yang dianggap lebih sukses daripada 2 modul lainnya gitu ya. Baik. Oh, boleh juga diselipkan PSE-nya, selipkan. Oh, mau pembelajaran PBL, diselipkan PSE, boleh. Gitu ya, Bu ya? Berarti nanti pembuatan modul dan 2 video tadi ya Bu ya, video utuh dengan Iya. video yang diedit.
kita buat sendiri di dalam folder drive kita boleh itu ya. Dan kita Mm-mm. sharekan nanti linknya Iya, videonya, foldernya mm-mm. ya. Memang begitu. Nanti kita Siap. upload di link drive kita, di drive kita, linknya kita ambil, itu linknya itu yang dikumpulkan Ibu di aplikasi UKPPG, gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Baik. Rizky, makasih banyak. Sama-sama, semangat ya Ibu Martina dan Bapak Ibu lainnya. Selesaikan dulu belajar mandirinya, sehingga Bapak Ibu mudah nanti ke tahapan selanjutnya. Jadi tidak usah dulu pikirkan ukinnya, fokus dulu pembelajaran mandiri, Ya. nanti baru Ibu pikirkan ukinnya. Yang biasanya kalau Ibu ikut bimbel, ini masih belajar di sini, nanti akan lagi ukin, ada lagi nanti penjelasan ukinnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita akan membersamai Bapak Ibu, gitu ya. Baik, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Ini ada 2 chat apa ini? Bu, bagaimana saya mengajarnya di kelas 2, kelas dalam satu ruang? Bu, bagaimana saya mengajarnya di 2 kelas dalam satu ruangan? Apakah tidak masalah? Siswa itu di kelas juga. Waktu kita lagi buat video ukin, gini Bu, waktu video ukin itu usahakan tidak ada gangguan. Usahakan agar video Bapak Ibu tuh bagus. Bagaimana strategi Bapak Ibu? Nah, kalau teman saya, Bapak Ibu, tunggu teman-teman, tunggu murid-murid yang lain pulang. Murid-murid yang lain pulang, baru dia membuat video. Dan anaknya itu dialihkan masuknya yang tadinya masuk pagi, mohon izin kepada kepala sekolah untuk dimasukkan siang. Jadi tetap Ibu strateginya Ibu, takutnya dia mengganggu. Izin bertanya Bu, kostum saat ukin Bu gimana? Nah untuk kostum saat ukin itu disesuaikan dengan LPTK masing-masing. Ada LPTK yang meminta untuk menggunakan seragam putih hitam. Ada juga LPTK yang menyarankan untuk menggunakan seragam sesuai jadwal di sekolah. Begitu. Ibu Reza, terakhir ya. Silakan Ibu Reza. Ya, Assalamualaikum Bu. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ya. yang ingin saya tanyakan Bu mengenai video ukinnya kan Bu. Saya sekolah di daerah terpencil kan Bu. Kalau di daerah terpencil, sarana dan prasarananya itu tidak memadai kan Bu. Ya. Saya lihat contoh video ukin memakai laptop, infocus, gitu kan Bu. Sedangkan di sekolah saya nggak ada Bu infocus. Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Nah, laptopnya pun hanya satu, itu pun dipegang sama operator kami, Bu. Jadi Bu, pada saat pembuatan video ukin itu, apakah saya harus minjam ke sekolah yang lain gitu, Bu? Atau Nah, sesuai keinginan saja gitu, Bu? Karena salah satu penilaiannya itu adalah guru mampu menggunakan teknologi ketika pembelajaran. Artinya ada IT-nya yang digunakan di situ. Karena itu masuk di dalam penilaian. Sudah benar nggak ini masuk TPAC-nya gitu ya? Ada pembelajaran teknologinya nggak yang Ibu terapkan? Sebaiknya sih iya Bu. Ibu pinjam Harus proyektor minjam ke yang sekolah lagi gitu. ya Bu ya. Iya, Bu. Agar pembelajaran Oke, Ibu Bu. lebih Makasih, Bu. menarik. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuka kameranya. Kita akan sesi foto bareng sebagai dokumentasi saya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum membuka, dibuka terlebih dahulu. Oke, nah agak banyak kan sudah. Oke. Senyum ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke.
Tahan. Sebentar, tahan dulu. Saya kirim pertanyaan 1, 2, 3. Oke, ini sambil mengirim di WA soalnya. Oke, sheet yang kedua. Nih, banyak sekali ibu-ibu semua ya, kebanyakan. Bapak-bapaknya sedikit. Ini Bapak Ibu baru pertemuan 3 kali ya, ketiga kali ya. Sebelumnya belum ada kan? Belum. Iya. Nah, oke. Untuk sheet ketiga dan selanjutnya tidak ada yang buka kamera, jadi cukup 2 sheet saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semangatnya malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan antusiasnya mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Saling sharingnya. Ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu mendapatkan pencerahan. Tidak semakin bingung, tapi mendapatkan pencerahan dan solusi agar Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin dalam penyampaian yang kurang maksimal, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Tetap semangat, jangan jadikan beban. Ini adalah kesempatan emas Bapak Ibu. Karena banyak yang ingin di posisi Bapak Ibu sekarang, tapi belum berkesempatan. Jadi Bapak Ibu harus semangat, jangan mengeluh, laksanakan, insya Allah dipermudah dan diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam, selamat Paparannya, beristirahat. sehat-sehat ya Ibu. Amin, Bapak Ibu juga sehat selalu. Ya Rabbal Amin. alamin. Dadah Bapak Ibu katanya. Baik. Ya Bu, terima kasih. Sudah tutup ya Bu ya. Sama-sama, silakan.